harus mengecek ya pembelajarannya benar-benar dilakukan pada hari itu, enggak ya, cuma pesan bahwa untuk UKIN-nya harus tanggal yang sudah ditetapkan itu. Jadi direkam pada tanggal yang sudah ditetapkan dengan menunjuk bahwa ada tanggal rekamnya gitu ya. Ada tanggal rekamnya. Nah, untuk yang di-upload gitu, jadi ada tanggal rekamnya. Nah, itu adalah bukti bahwa pengambilan gambarnya atau videonya itu dilaksanakan pada tanggal yang sudah ditetapkan. Cuma gitu aja ya. Jadi saya juga tidak bertanya dan tidak ingin menanyakan juga kenapa kalau saya bertanya nanti malah repot sendiri. Kalau mereka oh ya harusnya apa ditengok itu kan malah repot ya, merepotkan ya menguji, dan yang diuji juga repot, harus memberikan link, harus apa ya toh. Iya, Pak. Jadi saya juga tidak bertanya. Jadi ya oh ya itu saja. Kemudian intinya adalah 17-18 itu pengambilan gambarnya 17-18, kemudian mulai dinilainya 3 hari ya. Jadi nilainya 3 hari. 18, 19, 20 Pak. Yang kita dosen dan guru pamongnya sehari setelah ambil gambar itu sudah bisa memberikan penilaian di sistemnya. Kemudian saya membaginya di mana ini? Ini sudah apa? Iya. Nanti misalnya gini, dashboardnya berandanya seperti ini. Nah, ini kan untuk demo saja. Ini nanti ada apa? Ada nilai portofolio, nilai rencana pembelajaran, sama nilai pelaksanaan pembelajaran. Portofolio itu yang tadi saya kirim tadi, portofolio. Isinya ada tadi filenya ada nilai-nilainya enggak ya? Kalau saya nggak baca ya. Ada, Pak. Ada. Jurnal internasional berapa gitu ada? Ada. Oh iya. Ini misalnya ya nilai portofolio saya buka kan ya. Portofolio gitu. Nah, penelitian dan publikasi gitu. Nah, ini contoh ini ya, ini bukan asli, ini cuma dummy saja. Mathematical literacy proficiency development based, ini hasil penelitian. Ini yang ngisi nanti Bapak Ibu semua. Yang ngisi Bapak Ibu semua. Nah, nanti saya dan guru hanya melihat betul apa enggak berkas nih. Oh dia itu mengaku sebagai penulis ketiga itu ya. Si ibu ini ya, ibu ini adalah penulis ketiga. Ini saya lihat berkasnya, saya baca. Nah, sebagai benar ini Nidya F. Wulandari sebagai penulis ketiga. Betul. Nah, seperti itu. Nanti kalau udah betul, yang misalnya ya, udah betul ya sudah. Nanti ada skornya, nilai. Skornya kalau misalnya internasional, bisa lihat, masih bisa lihat ya. Skornya kan kalau internasional 3 lah ya, tak tulis 3, isikan di sini 3. Otomatis nanti skor akhirnya muncul karena dia penulis ketiga ya, ada bobot. Nah, ini nanti skornya keluar sendiri. Ya yang lain ya seperti itu. Di situ nanti itu kan banyak, misalnya banyak ya berarti isinya banyak. Lalu refleksi diri itu ada
ada apa? Ada keterangannya di sini. Itu nanti analisis ulang harian 3. Ini apa? Kayak laporan yang isinya laporan-laporan apa ya istilahnya. Saya sendiri nggak terlalu tahu kalau di sekolah apakah ada tiap semester ada laporan gitu enggak ya? Misalnya, ya itu yang berarti analisis. ya ini seperti itu, analisis perbaikan pembelajaran termasuk mestinya PTK segala itu ya, PTK laporannya itu ya, laporannya mestinya masuk ke sini. Ini mencermati hasil PTK yang saya lakukan dan menggunakan pengalaman pelatihan, nah ini diisikan di sini semua. Nanti penilaiannya, rubrik penilaiannya ada, nanti nilainya kita yang mengisikan. Dia berkasnya. Oke. Kemudian pencarian informasi baru. Nah, ikut apa itu? Ikut seminar, itu ikut macam-macam ya. Ikut pelatihan, ikut seminar ya. Karena sekarang banyak sekali tuh ya, seminar online tuh ya, kan ada sertifikatnya ya. Ada Kak, webinar itu Kak. Ya, itu diisikan ya, diisikan untuk memperbanyak skor gitu ya. Yang repot yang menilai dia nanti. Kalau gurunya rajin-rajin bisa 20, 30 ya. Kembung. Oke. Kemudian menghasilkan inovasi. Nah, ini juga ini kan sebetulnya dipakai walaupun ini bobotnya tidak terlalu tinggi untuk kontrol nilai ya. Kontrol nilai apa? Misalnya nanti ada yang tidak bagus itu bisa dengan portofolio bisa nambah nilai. Ini ada seperti itu. Ini modul-modul, kemudian LKPD pada saat kita PPG ini kan juga boleh diaku gitu ya. Ada video pembelajaran dimasukkan semua seperti itu. Juga kemudian video-video yang kemarin ada itu bisa masuk semua. Itu nanti ada nilainya, ada rubriknya. Rubrik itu bobotnya ya. Ini masih salah ya. Ini masih apa? Masih beda nih file yang rubrik sama yang penjelasan tadi beda. Nah ini ya, ini kan masih inovasi toh bukan? Sudah ya, sudah betul. Sudah. Nggak kelihatan ya Pak? Oh ya. Ya nanti tak berikan aja. Masing-masing rubrik ada kan. Kalau di file tadi belum ada, nanti saya berikan. Yes. Jadi intinya adalah ada 4 portofolio yang bisa dipakai untuk ya. Ini 4 portofolio yang bisa dipakai untuk menambah nilai. Yang pertama tadi ya, penelitian publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru dan menghasilkan inovasi. Penelitian publikasi ya penelitian publikasi ya, termasuk buku segala mungkin ya masuk di sini ya. Penelitian publikasi dan refleksi diri itu laporan-laporan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian pencarian informasi baru itu seminar, ikuti seminar jadi pembicara misalnya seperti itu, apa pelatihan gitu ya, pelatihan ya, sebagai tutor misalnya gitu ya, tutor untuk pelatihan guru-guru ya, itu masuk ke sini. Dan terakhir menghasilkan inovasi itu wujudnya adalah tadi modul pembelajaran ya, modul pembelajaran termasuk multimedia dan lain-lain. Itu yang untuk portofolio. Kemudian yang pembelajaran, nah ini kan ini bisa dilihat ya, ini minimal 70 ya,
Jadi nilai portofolio, nilai rencana pembelajaran, nilai pelaksanaan pembelajaran kecil sekali. Oke, biasanya keluar ya. Oh ini. Sudah bisa dilihat lebih jelas? Iya, Pak. Halo? Sudah, Pak. Ya. Sambung, Mbak. Ini ya, ini tadi pelatihan penguji UKIN tadi. Ini nilai portofolionya, saya kan ngawur aja ya. Nilai portofolionya 92,86. Lalu nilai rencana pembelajaran 85,6. Nilai pelaksanaan pembelajaran 81,28. Ini berarti ini lulus. Widya Ferry Wulandari ini lulus karena sudah di atas rata-rata. Kemudian ini nanti ada RPP. Nggak bisa klik ya RPP, maksudnya RPP. Nah, ini nanti yang submit oleh Bapak Ibu itu yang satu hari setelah gitu ya, satu hari setelah tanggal 17 atau tanggal 18 kita harus sudah submit itu. Sudah ada videonya itu di submit juga, itu kemudian langsung dinilai. Itu kalau yang ini kan RPP-nya ya, RPP-nya dari sini sudah bisa dilihat nanti contohnya ya, kelengkapan dan kejelasan identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran sangat lengkap meliputi aspek nama mapel, materi pokok, kelas, semester, alokasi jam, ya. Itu jelas. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran sangat sesuai dengan KD dan capaian pembelajaran lengkap serta kata-kata kerja operasional terukur. Ya hampir mirip dengan yang 2018 kemarin ya. Ya. Kemudian kesesuaian rumusan tujuan pembelajaran dengan pola audien behavior condition degree. Rumusan tujuan pembelajaran lengkap memuat aspek A, B, C, D sangat jelas dan dikemas secara runtut. Ya. Siapa tahu ada yang mau masuk, kalau saya itu nggak mau masuk ya. Gendong lebu. Oke. Sampai mana tadi? Sampai ABCD, Pak. Sampai ABCD, Pak. Oh iya. Ini ya. Oke ya, rumusan tujuan pembelajaran memuat ABCD. Oke ya, ada masalah toh? Selama kita mengikuti workshop ya, mesti ya akan baik. Yang ada nanti ada yang mungkin harus diubah itu. Misalnya ternyata aspek kalau mau nilai bagus aspek minimal 2 aspek itu aspek sikap ya, nanti kita lihat kemudian indikator capaian pembelajaran yang sesuai dengan KD mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan ya.
Indikator capaian pembelajaran sampai pada level pengembangan kemampuan evaluasi dan mencipta. Ini yang nanti tadi masih di belum kan semua indikator kan menyesuaikan dengan KD-nya ya. Gimana kalau materinya nggak harus mencipta, masuk disuruh mencipta. Ya nanti saya akan beri penyamaan ke level yang di level bidang ya. TKI nanti akan saya kumpulkan bapak-bapak guru dosen supaya nanti kalau misalnya ada penting indikatornya itu sesuai dengan KD-nya gitu. Tidak usah harus ini sampai level pengembangan itu. Maksudnya hot itu bukan seperti ini. Tadi juga sudah dibahas. Ya, siapa tahu ada yang nggak mengikuti kan. Indikator capaian pembelajaran sampai pada level mengkomunikasikan communicating dengan berbagai cara. Ini juga ya. Nanti kalau misalnya yang penting kalau yang sudah sesuai dengan KD ini saja udah bagus, sudah ini nanti dianggap bonus gitu aja. Kemudian indikator capaian pembelajaran mencakup 3 aspek sikap kerja. Ya, ini yang baik sekali 3, tapi kalau yang baik misalnya mau nilai 8 itu ya 2 aspek sikap kerja sudah tidak masalah. Ya. Nanti karena kalau semakin banyak instrumennya juga semakin banyak rumusnya gitu ya. Ini untuk yang ini 2. Kemarin kan banyak yang menulis 1 ya. Banyak yang menulis 1 ya. Ini yang muncul keluar itu tuh minimal 2 ini ya. Ya disesuaikan nanti Kemudian semua indikator capaian pembelajaran bersifat spesifik menggunakan kata kerja operasional mudah diamali dan diukur. Kemudian isi materi pembelajaran lengkap dan sesuai dengan KD dan indikator. Kalau materinya penyajian materi pembelajaran dituliskan sangat lengkap, runtut. Materi pembelajaran benar dan disajikan dengan sangat logis dan kohesif. Isi materi pembelajaran kekinian dan sangat relevan dengan perkembangan dunia. Ini kan sangat persepsi ya. Nanti kalau misalnya buatnya bagus ya kita nilai bagus. Kemudian beberapa hasil penelitian terkini dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Nah, nanti perlu dituliskan di mana di sumber pustakanya itu, sumber pustakanya yang terbaru gitu ya. Sumber pustakanya yang terbaru. Ini kan kaitannya dengan materi ya. Ya. Ya, kemudian isi materi pembelajaran sebagian besar mencerminkan pengembangan host dan disajikan dalam bentuk infografis. Materinya ya dibanyain apa? Ada data di fakta misalnya ya. Di fakta itu perlu diberi data-data yang kemudian bisa dibuat menjadi infografis ya. Infografis itu apa? Tabel gitu ya. Tabel bar chart gitu. Yang ada di mana? Di materi. Materi kan ada pendahuluan itu ya. Jadi ditambah itu. Kemudian media yang digunakan kemudian media yang digunakan sesuai dengan perkembangan teknologi terkini, platform pembelajaran secara terpadu. Ya ini kan juga persepsi penilai yang penting yang dipakai media baik itu ya, yang kekinian ya. Misalnya pakai PPT pun ya PPT yang baik, ada beberapa yang animasi gitulah, tidak plain sekali gitu.
banyak memanfaatkan lingkungan sekolah. Ya, ini yang menilai juga agak susah itu kalau yang tadi. Kemudian strategi pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran sesuai dengan materi. Ya biasanya kalau mengikuti yang template ya, strateginya apa, kemudian modelnya apa, pendekatannya yang sudah ditentukan ya, nanti kita akan menilai. Ya. Sumber belajar, menggunakan sumber belajar yang relevan, sangat lengkap dan terkini. Ya nanti asal anunya ya, asal sumber belajarnya diberi beberapa yang baru lah. Dan beberapa lain ya. Ini saya kalau baca banyak sekali. Ya, belum menilainya besok ya. Jadi ya yang jelas-jelas saja ya, yang jelas-jelas kalau misalnya tadi ada misalnya 2 atau 3 untuk sikap, kemudian sumber pustakanya yang terbaru ya, moga-moga bisa memenuhi itu sehingga kita menilainya juga akan gampang. Oke, selesai itu untuk RPP. Kemudian yang PP, ini juga banyak persepsi juga ya. Guru menampilkan wajah yang ceria pada seluruh rentang waktu yang dari awal sampai akhir pembelajaran. Merengek terus. Itu yang gimana itu? Senyum-senyum gitu ya. Banyak senyum gitu. Banyak senyum, Mbak. Guru memberikan perhatian kepada siswa. Ya. Kemudian keserasian berbusana ya. Jadi kalau misalnya pakai daring kan juga agak susah lihatnya ya. Ya ini asumsinya masih banyak yang menganggap bahwa ini luring gitu ya. Kalau daring kan yang kelihatan cuma bajunya saja, celananya ya kelihatan. Memberi motivasi, kemudian bertutur kata sopan, ya, menampilkan perilaku yang disegani, menampilkan diri dengan tenang, ya, menunjukkan perlakuan yang adil, ya, tegas, tepat, disertai contoh dan percaya diri. Guru berbicara dengan sangat tegas, ekspresif dan artikulatif, dan banyak hal yang kira-kira ini nanti hanya saya akan bilang bahwa yang ada di sini baik-baik gitu aja. Ini biar menilainya juga nggak usah susah-susah. Itu sehingga semua yang ada di sini jatuhnya kalau yang nggak 8, 9, 10 gitu. 8, 9, 10 itu jatuhnya, sehingga kalau misalnya dijatuhkan 8, 9, 10. Kalau 10 kok agak susah ya, mungkin jatuhnya 7, 8, 9 gitu ya. 7, 8, 9, 7, 8, 9, nanti misalnya 7, 8, 9 itu jatuhnya nanti 8 itu sudah lulus. Jadi kalau 7 itu belum menampilkan penampilan yang bugar, itu ya 8. Nanti kalau agak yang susah itu 7. Kalau yang ini ramah ya 9 kayak gitu, sehingga terkompensasi antara yang 7 dan 9 itu untuk mencapai yang nilai 8. Itu untuk PP-nya. PP-nya juga banyak juga ini. Ya Allah. Guru memberikan pertanyaan lisan ya. Guru menyampaikan materi ya, guru menjelaskan prosedur K3. Ini ternyata di sini ada ya. Menjelaskan prosedur K3-nya. Kemarin kita nggak
sampai situ ya, karena kita ngikuti pola yang lama. Ternyata di sini ada yang baru. Ya nanti mohon dipelajari Nggih. yang baru ini, sehingga nanti bisa disesuaikan di RPP-nya, mungkin juga disesuaikan untuk yang dipakai nanti di UI. Kalau yang lain-lain sebenarnya intinya hampir mirip, tapi mungkin detailnya lebih apa ya, istilah detailnya harus disesuaikan dengan yang terbaru ini. Ya. Untuk contoh K3 itu apa, Pak? Ya keselamatan kerja, misalnya komputer ya coba jangan dekat-dekat gitu ya. Lihat komputernya jangan dekat-dekat, gitu aja. Ya. Ya. Ya pokoknya ada semua item yang di sini harus dipenuhi. Ini banyak banget nih. Ya. Satu. Oke. Ya, silakan nanti ini tak kirim nih. Kirimnya kemana? Ke grup ya? Ke grup saja, Pak. Ya, grup besar aja. Bentar. Nanti baca sendiri ya. Mana ya grupnya? Ini ya. Udah, ya. Udah masuk toh? Yeah. Ya itu anunya. Itu tadi tak kopikan dari apa? Kan kita nggak dikasih itu. Kita nggak dikasih filenya karena sudah online toh. Cuma tak copy paste ke dokumen. Kalau yang portofolio kan kelihatannya ada di file tadi. Kalau yang ini kan belum ada, maka kita kopikan aja. Coba diikuti untuk yang indikator RPP sama indikator ini, isinya indikator RPP sama indikator PP ya. Cuma tak gabung jadi satu. Yang bawah yang PP ya. Praktek pembelajaran. Nah, mungkin kalau sudah di-download, coba dibaca sendiri. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham maksudnya, ya saya akan berusaha menerangkan. Kalau misalnya nggak tahu, ya saya akan diskusikan dengan penguji yang lain, karena itu kan persepsi penguji nanti. Maksudnya apa itu kan persepsinya yang menilai. Bertanya, Pak. Iya, untuk pelaksanaan UGIN kan harus menampilkan tanggal, bulan, tahun ya, Pak. Apakah cukup hanya dengan menyorot kayak misalnya di pojok kanan bawah itu misalnya tulisannya Saturday November tanggal 7 tahun 2020 misalnya seperti itu, Pak. Apakah seperti itu sudah cukup atau harus menampilkan keterangan tanggal di mana, Pak? Kalau yang daring kan sebenarnya ada anunya ya, ada rekamannya mungkin bisa di set rekaman tanggalnya kapan dilaksanakan gitu. Oh, rekamannya. Oke, ya. Kalau yang luring ya gimana caranya supaya bisa ketahuan bahwa itu dilaksanakan pada hari tanggal 17 atau 18. Pakai apa ya? Mungkin ada yang malah punya ide gitu ya. Saya juga enggak. Saya kan hanya menilai yang mensyaratkan dari sana, dari Jakarta. Kira-kira kalau yang luring gimana? Apa nyorot tanggalan digital apa gimana sebelum mulai gitu. Sekarang tanggal sekian gitu.
di HP itu ya. Kalau di Zoom bisa ya. Mohon maaf, Pak Andaru, mohon maaf. Oke. Berarti untuk ukinya nanti kita diperbelokan luring ya? Boleh, sejak kemarin kan sudah boleh. Iya, boleh. Oke. Soalnya kemarin kan kita bakalnya luring terus. Kalau soal penampilan waktu nanti bisa kita cantumkan live pengambilan waktunya detik berapa bisa kok. Kalau luring nanti. Iya, ya maksudnya tanggalnya itu loh, tanggal. Ya, tanggal, waktu nanti bisa kita tampilkan saat pengambilan itu juga. Nah, ya. Ada aplikasinya itu. Ya monggo, makanya itu monggo yang bisa terlihat bahwa di tanggal dikerjakan pada tanggal itu. Iya. Kemudian untuk Ya yang mau kemudian untuk portofolio hanya 2 tahun ya Pak, 2 tahun ini ya Pak. iya, 2 tahun terakhir. Yang lain lama-lama nggak dipakai. Ada yang lama lebih banyak malah. Kasihan yang menilai juga ya, kasihan yang menilai. Masa 10 tahun terakhir ya. Ya 2 tahun saja. Yang banyak. Jadi besok itu ya mulai Agustus 2000 berapa? Ya mungkin 2 Agustus 2008. Kan 2018. iya, 2018. Agustus ya, periode Agustus 2018 sampai sekarang ini. Iya. Yang sekarang kan dianggap nggak ada kegiatan karena pada PPG itu. Di Agustus, Desember, Januari, Izin bertanya, Pak. Izin bertanya. Ya, Kristina, Pak. Kalau untuk ketentuan jumlah siswanya nggak ada batasannya, Pak? Nggak ada. Oh, nggih. Nggak ada. Kalau satu lagi, Pak. Kalau untuk yang buku itu kan kita cukup yang di pernyataan keaslian karya itu aja ya, Pak? Ini apa? Portofolio? Buku apa ya? Iya. Maksudnya buku? Saya bikinnya buku publikasi itu, Pak. Maksudnya ISBN. Ya, ada ISBN-nya toh? Ada ya? Berarti nomor itunya aja. Ya, kan ada anunya juga. Berkasnya itu apa? Berkasnya mestinya ya, apakah potongannya, apakah potongan dari sampul depan? Kayaknya tadi saya melihat itu ada. Sampul depan, kemudian ya kayak daftar isi gitu. Kalau yang belum ada ISBN berapa Pak? Paketan gitu. Gimana? Kan sudah lolos di Kementerian itu. Ya jadi modul, tidak ada ISBN-nya ya masih sebagai itu modul tadi. Modul Tapi sudah di webnya Kemendikbud. Kenapa? Bukunya sudah dipakai di Kemendikbud. Nah, tapi kan yang disyaratkan kan mestinya ada. Iya. Ya masuk ke yang lain, masuk ke apa? Ke modulnya. Inovasi ya, inovasi. Bentuknya modul. Moga dicermati sendiri-sendiri ya. Saya jawab yang saya bisa saja. Tidak, saya juga tadi juga cuma disuruh ngisi sendiri, jadi secara kesimpulan kan belum antara pemberi nilai misalnya antara saya dan besok guru itu ya, guru pamong itu juga belum tentu sama pemahamannya. Makanya mungkin saya akan secara internal untuk yang bidang DKI akan saya kumpulkan, saya beri penyamaan persepsi sendiri dulu supaya tidak terlalu jauh nilainya. Kalau yang jadi masalah itu kalau nilainya terlalu jauh ya beda gitu, antara satu penilai dan penilai yang lain bisa dianggap tidak lulus nanti. Tapi kalau misalnya
hampir mirip-mirip ya 7, yang satu 78, yang satu 81 itu enggak apa-apa. Tapi yang satu cuma 60, satu 90 enggak. Walaupun secara rata-rata lulus tapi enggak lulus. Tidak lagi webmeet konsisten. Gimana Pak? Lagi webmeet mungkin nggak apa-apa. Gimana? Izin Pak dulu. Iya. Iya. Apunten kaitannya dengan UKIN, apa nanti kita bisa menggunakan RPP di PPL, kemudian durasi waktu yang ditentukan itu berapa menit? 45 atau menggunakan konsep yang 10 menit? Ini tadi itu malah bilangnya malah 2 JP itu, saya juga bingung. Dan cara apa kayo? Klik kanan apa? Aneh. Yang dari Jakarta itu bilangnya 2 JP. PDF kan 2 jam pembelajaran. Tapi gini, yang sudah itu, yang sudah itu 1 JP, ya. Jadi 40 atau 45. Jadi rekamannya itu ya itu. Combine Pak, di atau combine. 45. Kan yang di situ sudah ada petunjuknya di sini juga ada. File di lebok kabeh 30 malah 30 sampai 40 kita yang di file yang rekaman tadi loh. Ya dijajal sih gitu. Jadi yang kemarin sudah di rencanakan ngaji dan tapi itu yang nanti akan ngaji terus ana webmeet antara webmeet dipakai saja. Ngajine Karena misalnya nang omah karo 2 JP pun ya tetap nanti juga dipotong-potong malah jadi aneh. Ya nang sekolah sih sinyale nang omah blak-blak. Sudah sering kita latih ya 40 atau 45 gitu. Si penjelasan mungkin sesuai dengan jam pelajaran sekolah. Kemudian di ujiannya Pak, mohon maaf untuk pengujiannya kita langsung tatap muka daring dengan penguji atau rekaman yang kita kirimkan? Rekamannya aja Pak. Rekamannya aja. Jadi rekamannya yang dikirim. Kita tidak diharuskan ke lokasi ya, tidak diharuskan ikut proses pembelajaran, bahkan tidak diminta untuk ngecek gitu ya. Kan bisa saja ngecek kan dikasih waktu dia ngajar, kemudian kita nengok sebentar kan bisa, tapi ternyata tidak, sudah malah enak. Oke, matur suwun. Izin Pak Andaru. Apa Pak Andaru berkaitan kali UKIN Pak. Itu yang untuk RPP di sana kan ada praktik yang menunjukkan bahwa siswa itu mempraktikkan ya Pak. Iya. Itu untuk prakteknya berarti untuk pengetahuan dan untuk keterampilannya, kemudian pengetahuannya juga ditunjukkan sekalian apa tersebut Pak? Mohon petunjuk Pak. Pak. Ya, yang seperti yang kemarin itu ada pengetahuan, ada keterampilan. Ya, Pak. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaannya. Kalau mekanismenya nggak ada perbedaannya. Seperti biasa saja. Ya ada tiga ranah, kemudian yang pengetahuan, ya tadi memberi materi, menjelaskan gitu ya. Kemudian untuk keterampilan ya gurunya memberi contoh gitu. Dan siswanya mengerjakan, ya. Pada saat mengerjakan ada penilaian sikap, kemudian ada tes untuk mengisi nilai pengetahuan, gitu. Tes pakai soal-soal yang mungkin tidak usah terlalu banyak, penting ada. Ya seperti yang kemarin settingannya. Cuma ada beberapa indikator yang mungkin perlu diperbaiki di RPP, dan ada beberapa indikator yang sebetulnya malah nggak begitu jelas gitu ya. Lebih bagus yang 2018 kemarin. Kalau yang ini kan banyak tapi sebetulnya nggak terlalu detail maksudnya apa, itu agak susah. Misalnya tadi yang gurunya berpenampilan pesona itu indikatornya itu kan nggak jelas. Ceria.
ini kan ngajari apa menilai yang terukur tapi banyak yang nggak bisa diukur itu ya dengan baik itu ya. Ya itulah Indonesia. Gitu ya. Ya. Kalau yang 2018 malah lebih enak itu. Jadi yang dilihat apakah ada apa tidak gitu ya. Ada ya oke, nggak ada ya udah. Kalau yang ini kan sangat mengandalkan persepsi saja, itu persepsinya gimana. Tadi ya contohnya apa tadi? Kalau misalnya yang untuk proses ya. Iya. Yang awal-awal tadi mana ya? Kan. Wah ini yang ini. Ya ini. Ya ini ya berapa? Ya, guru menunjukkan perlakuan yang sangat adil dan objektif pada seluruh aktivitas ya. Susah. Ya agak susah atau gimana kalau misalnya gimana ini kan ya agak susah tuh ya, nanti paling-paling kalau misalnya saya uji ya tak kasih 9 itu aja, 8, 9 gitu. Kalau misalnya 5 atau 6 kan nggak lulus itu ya. Tapi ya itu tadi 8, 9 itu indikatornya gimana toh adil itu ya, agak susah toh. Apa kalau misalnya ditanyai dan tanya semua ditanyai ya, malah waktunya enggak no. Ya, diberi kesempatan untuk semua bertanya itu malah habis waktunya. Itu ya tadi yang saya ceritakan bahwa kok banyak hal yang susah untuk menilai gitu. Guru menampilkan ekspresi yang sangat bergairah. Ya, itu ya, susah juga. Gimana ya bergairah? Nah ini sekarang sedang bergairah enggak ya ini ya? Agak susah itu ya. Kataannya apa itu Pak ya bergairah? Ya, ayo makanya itu indikator bergairah itu gimana? Aneh pengantin muda nah bergairah. Ya ini ya yang tadi ya jadi sesuatu hal yang ini apa, disuruh menilai tapi agak susah. Ya. Nah, misalnya ini juga ya cekatan gitu, bergairah kan mungkin dari ekspresi itu. Kalau cekatan kalau misalnya daring gimana? Ada kegiatan. Oh biayaan. Ya ini harap. Sorry. Anggaru. Ya. Ngatur Pak Andar. Iya. Ya ini mau kamu. Kalau saya gini Pak, dalam arti cekatan itu bagaimana menurut saya Pak, bagaimana saya sebagai seorang guru itu mendemonstrasikan
materi yang akan dipraktekkan, yang nantinya juga akan dipraktekkan oleh siswa, ditunjukkan dengan screenshot siswa juga. Ya, ya boleh saja. Punya persepsi seperti itu boleh. Gitu. Tapi kan bisa saja beda. Makanya itu sesuatu yang mungkin bisa saja menimbulkan ketidakjelasan, karena bisa saja satu orang punya persepsi seperti ini, yang lain persepsinya lain. Karena ini kan kaitannya dengan bukan pada saat praktek ya. Ini kan penuh panggilan jiwa, sigap, ya, ekspresi antusias kan. Jadi ini kaitannya dengan ekspresi itu ya. Bukan dengan kalau yang karena kan ada sendiri nanti ya di bawah itu. Kalau prakteknya. Nah, yang di sini yang proses pembelajaran itu ya ada kegiatan inti. Misalnya gini, guru menyampaikan materi pembelajaran secara urut dan isinya logis. Guru menjelaskan dan menerapkan prosedur K3, ya gitu kan masih bisa mungkin ya disamakan. Kalau ada menjelaskan K3, oke, berarti nilainya 9 atau 10. Nah, guru mendemonstrasikan disertai penjelasan kegiatan ya. Gurunya kemarin kan sudah demonstrasikan, oh ya, tapi kalau gurunya enggak ada ya. Nah, berarti cuma 4/5, karena 4/5 itu adalah guru hanya menjelaskan praktikum yang akan dikerjakan oleh siswa. Ya, seperti itu. Jadi jelas itu sudah ada ya, ada sesuatu yang ada indikatornya. Tapi kalau yang tadi ya bergairah, dan tadi cekatan, cara itu agak susah gitu. Ya. Tapi ya itu tadi muka-muka ya semua punya niatan yang sama bahwa ya tidak menyulitkan loh. Kalau yang kayak gini ya dianggap ini bonus saja dinilai yang baik-baik aja. Kalau saya ini penilaiannya karena gitu kan, alasannya karena tidak semua siswa mempunyai visi, jadi saya bentuk sebuah kelompok Pak. Di kelompok di rumahnya siapa, ada berapa siswa gitu. Dalam praktiknya seperti itu dalam daring. Apanya? Dalam daring kan saya dibentuk kelompok siswanya. Ada yang di rumah si A, si B, di rumah si A mungkin ada 5 siswa, di rumah yang si C ada berapa siswa. Nanti saat itu suruh memperlihatkan hasilnya dalam arti bentuk diperlihatkan videonya, di screenshot gitu. Saat daring ditampilkan, coba tampilkan pekerjaan kalian, seperti itu Pak. Yang tentang apa ini? Dalam penilaian praktik siswa, dalam praktik. Ya, saya kan dibentuk sebuah kelompok Pak, karena mempertimbangkan tidak semua siswa mempunyai visi. Oke. Tidak ada masalah, tidak masalah. Kalau siswanya itu berkelompok-kelompok nggak apa-apa. Penting besok misalnya daring ya kegiatan siswanya itu dibuat supaya ini ada beberapa siswa yang online gitu ya, yang di akun online tadi itu mungkin kelompok-kelompok ya, nggak masalah. Nah, di sini diminta supaya guru mendemonstrasikan, gitu kan harus ada rekaman. Gurunya juga ngajari di daring gitu pakai software atau apa gitu. Oh iya. Ya, jadi semua yang ada di sini ya harus diikuti. Kalau enggak kan nilainya enggak ada, nilainya cuma 1. Enggak lulus kalau nilainya 1. Karena ini seperti ini ya, guru menyajikan materi, guru membimbing praktikum. Ya.
Kalau misalnya tadi ya guru tidak, kalau itu guru tidak mendemonstrasikan ya dia tidak dapat nilai. Terus ya hanya menyuruh saja ya ini tadi nilainya 3 atau 4. Iya. Begitu. Pak Adi. Ya. Jadi ini dipelajari untuk apa? Untuk sebagai acuan. Nanti misalnya itu harus mengubah apa? Skenario di apa? Mengubah skenario di RPP ya berarti harus diubah. Skenario itu dalam artian detailnya lebih disesuaikan dengan tuntutan. Benar, Andrew. Untuk RPP-nya mungkin tadi maksudnya agak salah Pak. Apakah harus menyusun baru atau bisa 3 yang kemarin Pangapunten Pak? Boleh. Teman Pak. Boleh ya. Pokoknya apapun boleh. Baru boleh, yang lama boleh. Silakan. Teman Andrew. Pak Handaru, izin bertanya. Kalau yang pelatihan mengikuti dari BNSP itu boleh disertakan pada portofolio mboten, Pak? Pelatihan BNSP. Iya. Ya, ada rubriknya kan ya? Lagi. Saya tidak baru di sore jadi belum detail ya. Aku nggak begitu tahu. Tapi secara logika misalnya boleh. Mau ikut seminar aja boleh, misalnya ikut pelatihan ya boleh juga. Jadi sakit nggih, Pak? belum bisa jawab. Dilihat di rubrik. Oh nggih. Atau suwun, Pak. Di rubriknya Pak Muklis sudah ya? Tadi saya belum. Sampun Pak, saya belum baca juga. Malah ada PowerPoint juga yang di-share Pak Arpiaka, sudah tak share juga. Nggih. Mungkin dibaca kira-kira kalau misalnya enggak ada di situ ya enggak usah ngebak-ngebai gitu. Tapi kalau misalnya ada ya dimasukkan nambah nilai. Tapi kalau enggak ada poinnya ya enggak usah. Tapi secara logika ya mestinya ada kalau yang pelatihan itu. Kalau enggak salah itu uji asesor bisa itu Pak ya Pak. Gimana? Uji asesor untuk BNSP kan termasuk di dalam mengajar yang di kuliah itu kan uji asesor kan nggak salah. Nama pelatihan asesor itu kan masuk juga di pembelajaran. Ya. Pembelajaran. Maksudnya masuk di bidang yang mengajarnya. Ya, makanya saya tidak begitu hafal masuk ke mananya itu. Jadi mungkin perlu dibaca juga gitu. Saya ya mungkin besok sebelum tak baca lagi gitu. Nah, karena yang lebih mungkin Bapak Ibu, karena Bapak Ibu nanti kan ya harus ngupload dulu tuh. Saya kan nilainya belakangan gitu. Ini yang harus belajar kira-kira apa saja itu kan yang mau ngupload. Ya. Jadi kalau misalnya mungkin hampir mirip dengan itu ya kenaikan pangkat dosen itu D itu kalau yang udah di misalnya ikut pelatihan apa gitu itu kategorinya D kalau di dosen lain-lain itu nilainya kecil banget. Yang besar itu penelitian, ya, publikasi buku, itu besar-besar. Mungkin yang mengacunya ke sana juga itu ya, sama mungkin ya. Tidak banyak berbeda gitu. Kan guru dan dosen kan sama. Undang-undangnya bodoh. Ya mestinya ada juga itu. Saya yakin ada, tapi mungkin nilainya kecil. Bobotnya kecil.
Nggak mungkin misalnya kayak ikut pelatihan kok fokusnya sama dalam membuat buku itu ya nggak mungkin. Cara logikanya. Ya kemarin juga kan saya sebagai operator UBKD juga ada ini Pak, ada pelatihan, maksudnya pelatihan ada simulasi gitu kan. Ya cuma saya ada bentuknya dalam sebuah foto aja gitu. Oh, foto ya nggak ganggu, harus ada anunya, buktinya. Padahal kemarin lama loh Pak itu proses nggak bisa argumen loh ya. Iya. Karena kan menilai berkas atau begitu nggak ada ya nggak dinilai gitu aja. Yang penting buktinya, misalnya kalau ikut pelatihan ya ada sertifikat pelatih apa sertifikatnya, kalau ikut seminar ya ada sertifikat mengikuti seminar kayak gitu. Ya, nggak ada alasan saya ikut seminarnya 2 minggu loh. Ini foto-fotonya ya nggak akan dinilai juga walaupun ada fotonya. Tanpa ada sertifikat ya nggak laku. Kayak saya itu kuliahnya 6 tahun loh. Ini foto-foto. Tapi nggak punya ijazah gitu. Jadi mendingan malah ijazahnya bukan lama kuliahnya atau foto-foto pas saat kuliah. Logikanya kan. Gimana? Ya diingat dulu ya. Nanti kami baca dulu Pak. Nanti kalau misalnya ada yang besok lagi. Usulan ya aku bosen sama saya. Boten. Terus ada untuk penjelasan. Saya konsultasi juga kali teng ya Pak, WA sakit ya Pak? Apa? Misalkan kita ada pertanyaan-pertanyaan yang iya silakan. Silakan. Ya, tapi ya kalau responnya lambat ya dimaklumi ya. Grupnya mbuh pirang atus. Saya bilangnya matur nuwun Pak. Iya. Angkatan berapa grup itu ya, sudah berapa tahun itu nggak pernah saya Sibuk ya Pak? Iya enggak juga, cuma banyak grup saja nanti nggak sih. Padahal ini sehat ya Pak Dewi. Amin, moga-moga. Itu saya itu di deadline yang paling itu yang paling bikin itu ya itu akreditasi ASIN itu besok tanggal 13 itu harus submit ke disubmit ke mana ke ASIN di Jerman itu yang bikin Spang. Kalau akreditasi ini karena kan harus lengkap portofolionya itu itu yang sampai saat ini masih belum lengkap itu ya bukti jawaban dari mahasiswa gitu. Jadi nyocoknya antara soal dan indikator ya. Soalnya sesuai dengan indikator ya kayak kita itu ya. Soalnya sesuai dengan indikator, lalu jawabannya siswa seperti apa, ada contoh lembar jawabannya, atau mungkin kalau online ya di screenshot ya kayak gitu. Itu untuk 90 mata kuliah 91 ya. Nah itu yang belum ngumpul. Besok Senin nih mau ngumpul ke mahasiswa tak online
ya masih punya apa? Dan kalau ujian kan dibagi tuh. Dulu nggak menyimpan ya. Dulu nggak menyimpan bahwa oh ternyata diperlukan. Dulu kan misalnya habis ujian kan ya dibagi apa, nek ora dibagi ya dicilokke. Wes berapa tahun masa sama disimpan terus ya. Ternyata sekarang sama. Ternyata sekarang diminta gitu ya untuk bukti itu ya. Waduh. Ya ini besok mahasiswanya tak suruh kan, kemungkinan tak suruh apa jawabi, kemudian dianggap itu seperti kan berapa tahun angkatan 2016, 17, 18, 19. 4 tahun yang lalu mungkin. 3 tahunan ya, 3 tahun. 3 tahun itu nanti tak suruh tuh. Kan kalau soal terarsip ya, tapi kan jawabannya yang mereka tak suruh mengerjakan ujian lagi untuk 91 mata kuliah. Repot Pak. Sibuk semuanya. Oh iya, ya kayak gitu memang administrasinya banyak sekali. Jadi apalagi kalau kayak gini ya, apalagi kalau daring kayak gini tuh tambah berat tuh kerjanya, itu bukan tambah ringan, tambah berat. Oke, kalau sudah, saya rasa cukup ya. Iya, Pak. Nanti langsung aja lewat WA aja, di grup gede aja, kalau enggak apa-apa, bisa dipakai untuk semua toh. Iya, Mas. Matur nuwun sangat, Pak. Mungkin perlu besok kalau sudah ada terontong UP-nya juga, UP yang biasanya jadi momok itu UP juga. Matur nuwun Pak Andan. Iya, sami-sami matur nuwun, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi